Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know what? Hari ini tadi tuh sebelumnya gue udah record, tapi gue udah ngomong panjang lebar kan, nggak ke-record anjir. So yeah, we do it again. Yeah. Alright. Mulai hari ini kita akan terus menganalisis goal ya. Mulai hari ini. So, damn, I'm gonna redo again. Okay. So let's delete this one first. Okay. Delete this one first. Start with the daily. Some huge rejection here. This the swing high, swing low. Itu kalau dari ini swing high, ini swing low or sell side liquidity. This is buy side liquidity from the daily. Oke. Eh ini masih up, masih uptrend ya. Uptrend banget. Kemarin sih udah gua ini sih kayak gini. Dan kita lihat ini 50%-nya kita ambil, ini ngam-ngam banget ya ini ya. That's a daily supply. Kita tandai dulu. Sorry, ini kita hapus. Daily supply plus Fibonacci ya. Kalau kita turunin ke 4 kita the reason, bukan the reason sih ya. Sini. Oke. Yup, I think this area is a good one. Ini Fibonacci daily ya, 50%. Tandai dulu. Oke. Fibo 50. Ih, you know, D1, D1, D1 plus Fibo tambah ya, tambah Fibo 50. Copy. Kita oke. Habis itu kita save si nama ini. Sip. Mana kok nggak nongol? Kita kasih warna hitam dulu. Warna hitam, warna hitam. Bold nggak sih? Sedikit bold. Biar tebal dikit. Oke. So, kayak mana gue cara ngilangin ini ya? How do I remove this one? Unemployment rate besok tanggal berapa nih? Tanggal 29 ada news. Be careful guys. Oke. Swing high, swing low. Kita turun lagi di A1 seperti yang kalian lihat, atau yang ICT or smart money concept, or what I see, this is change of character. Cuman ini kan supply terakhir. Nah, supply ini dia ngebuat break of structure, dia ngebuat boss. Betul? Betul. Ini kan boss, berarti demandnya ini kan buat boss, berarti demandnya ada di mana? Demandnya di sini. Oke. Dan sudah dimitigasi sekali. Oke. Soalnya di sini dimitigasi sekali, sorry. Oke, berarti di manakah supply yang yang ngebuat boss ini? Menurut saya pribadi itu ada di sini. Why? Kenapa? Karena ini adalah eee, yang ngebuat bos itu ini, memang kalau kita lihat dari sini yang ngebuat bos kan yang ini, betul?
Ini kan buat bos nih. Ini kan di sini kan ada bos. Stop, dia buat bos. Mana? Tuh bos ya kan. Tapi kan kalau kita lihat dari sini kan sebelum ini terjadi ya, sebelum ini terjadi ya. Jadi kita contohnya di sini kita cut sebelum ini semua terjadi. Ini kan bos. Itu bos ya kan. Oke, berarti supply-nya di mana? Supply-nya yang ini kan pertama nih. Pertama di sini dia buat bos, stop. Supply-nya di mana? Supply di sini. Nah, sebelum ini terjadi, coba kita tarik Vibo. Area ini itu belum disentuh. Ini kan area 50% nih. Ini lihat nih, 50% nih Vibo di sini. Berarti di sini dia buat base ya, drop base drop. Kemudian dia buat bos baru lagi. Nah, di sini tuh belum di sini tuh belum dites ya kan, masih fresh. Nah, kemarin dia masuk tos ya kan, ini kan jadi sell side liquidity. Some people say this is hapus ini dulu ya. Nah, ini beberapa dari orang mungkin termasuk saya ketika ini terjadi. Ini akan gua tandai sebagai supply-nya untuk melanjutkan target di bawah sini. Jadi TP-nya di bawah sini. Jadi menurut sebelum ini terjadi ya, jika kita merujuk dari pada situ kan supply-nya di situ. Ini targetnya di bawah, supply di sini. Enggak sih gua hapusnya. Enggak premium, cu. Kalau gua premium gua bisa hapus, cu. Oh iya, kayak kita harus beli yang premium kali ya. Oke, I think so. Maybe we buy the premium. Next, lanjut. Supply di sini, dimitigasi, kemudian dia buat bus lagi. Ini kan buy set nih. Buy set. Ini 50% orang masuk di sini. Habis itu TP-nya di mana? TP-nya di sini. Ini di sini kumpulan para SL. Ini kan yang dari sini, mungkin yang dari sini. Jadi ada SL mereka semua di sini di-induce. Jadi banyak limit order mungkin di area sini. Di-induce kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, pertanyaannya apakah ini akan melanjutkan perjalanan ke atas? Oke, lanjut. Apakah ini inducement untuk mengarahkan perjalanan dia ke atas? Jadi ini kan jadi supply. Ini supply, stop, masuk, supply. Kemudian kan kayak gini. Masuk, supply, habis itu dia lanjut perjalanan ke atas. From the buyer perspective. Nah, kita buat kayak gini. Dari buyer perspective, change of character. Oke, dari seller dulu. Seller perspective, ini adalah change of character. Oke. Am I gonna see this change of character? Karena misal kita tarik di sini, sini, sini ke sini, ini 50% nggak ada apa-apa, ditembus. Supply-nya di sini dikasih sedikit reaksi, ya sedikit reaksi masuk, habis itu dia bos. Berarti ini change of character. From the seller, kalau dari seller gini, kan gini. Dari ini aja nih, kita ambil dari si marketnya aja. Kan gini, stop, 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 stop. Ini apa? Ini higher high, ini higher low. Dia buat higher high bar lagi, kemudian dia buat lower high, lower low. Oke.
dia buat lower low. Berarti ini change of character, tap, dia masuk ke mitigasi ini, chop. What do you see this one? Head and shoulder. Oke. This one head and shoulder. Betul? Head and shoulder. Ini bisa jadi Quasimodo, ini bisa jadi ini Smart Money Concept, ini bos, kemudian ini bos, berarti ini apa namanya, inducement, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke bawah, dia nyari bos baru balik lagi, kayak gitu ya. This is from the seller perspective. What if you buyer, right? Kalau buyer, if I'm buyer, what do you see this? Apa yang lu lihat di sini? This is inducement. This one is inducement. Ini adalah inducement. Ini bukan change of character. Jadi itu bisa jadi kayak inducement ya, liquidity sweep. Mana yang biasa kita tandai ya? Bukan ini. Oke. Bisa jadi kayak gini. Tap. Bukan, Cok. Kenapa X ada di sini? Sorry, take times. Ini kita kasih turun ke bawah. Ini yang biasa kita entry, bro. Model-modelnya, Cok. X. On. Jadi ini liquidity sweep. Inducement. Jadi ini jadi apa? Ini jadi supply. Supply untuk kemana? Perjalanan dia ke atas. Ya kan? Kalau dari buyer. Kalau dari seller, ini ada change of character. Supply gimana? Mereka akan cari seller di sini untuk menargetkan ini buy side liquidity. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat bos baru. Buat bos baru karena dia belum sampai di daily kan. Kalau kita lihat dari daily, kalau kita coba untuk menargetkan daily, ini semua liquidity yang diambil dulu baru dia ke atas. Oke. Karena biasa kita entry itu ada inducement, ada liquidity, ada inducement. Nah, di situ jadi supply untuk melanjutkan dia perjalanannya. Itu makanya kalau jadi analisis pusing. Ya, buyer sama seller nggak ada yang salah, Cok. Semua melihat dengan metode mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya, lu harus bisa mengontrol target itu, mengontrol diri lu, nggak kayak gua yang kemarin. Gak jelas anjing. 2 juta juga koyak gua, Cok. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut gue itu nggak apa-apa karena ini adalah proses kita untuk belajar. Belajar untuk memahami apa ya? Memahami apa yang kita inginkan, Cok. So it's okay you lose 1 million, you lose 2 million, you lose 3 million. It's okay as long you can control yourself. Oke, hari ini kau nggak bisa, ya udah bulan depan. Yang penting kau ada kerjaan. Itu aja intinya itu. Untuk sementara kita ada kerjaan. Tapi if you make it, trust me. Kalau kita bisa ini jadi seorang analisis itu gampang. But if you wanna become a trader, nah, it's not gonna be easy. It's not gonna be easy. Wait, I got a call. Sorry, I got a call. So, kalau kau jadi trader itu susah. Karena di situ kau nggak akan bisa ngontrol dirimu sendiri. You know, kamu bakal banyak berangan-angan, oh gua masuk ke sini nih. Target gue di atas ini. Ini, wah, ini lumayan juga nih. 1 juta misal. Ini lumayan juga nih. Di sini enggak. Di sini 10 juta. No. No, man. You have to decide. Kamu harus menentukan berapa kerugianmu, berapa keuntunganmu. Jangan banyak-banyak, sedikit aja cukup. Yang penting
itu di lotnya aja, oke? Dan kau harus bersabar, kau harus, meredam ego keegoisanmu, meredam emosimu. It's it's different, it's difficult. That's, itu yang ingin gua bangun saat ini ya, karena itu sangat berat, sangat susah banget yang di situ, pokoknya itulah yang lagi gua bangun saat ini. Back to the topic, you know what it is, oke? Back to the topic. Ini baru perspektif ya. Mmm, nah sekarang what we gonna do? Apa yang mau kita lakuin? Ya cari kita fokus ke buy sih. Kalau kalau di gua sini kayaknya fokus ke buy. As long this one is not break, ini nggak di-break, selama ini nggak di-break pas liquidity, maka dia masih akan ke atas menurut gua. Kalau mau tunggu di daily, daily is too long, terlalu jauh, Cok. Oke. So, I mark this one kemarin tuh gua mark di sini, ini harga terakhirnya di Fibo 15, ini Fibo 15, this the last one to break this one, untuk nge-break ini. Jadi sementara itu selama market masih bermain-main di sini, jadi mereka nggak akan pokoknya kalian akan terjebak di sini. Either you become a liquidity or you hit your profit. That's all. Okay? I'm gonna come back. I have to do something. Just take a give me some minute.